Halo, perkenalkan nama saya Amelia Nurfatika dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahmawati, NPM 1935-16008, Ilmu Komunikasi Pagi. Cadbury, sebuah merek coklat di Malaysia, ditemukan mengandung DNA babi. Akibatnya, pembuat coklat tersebut menarik dua produknya. Kedua produk tersebut adalah Cadbury Dairy Milk Hazelnut dan Cadbury Dairy Milk Rose Almond seperti dilaporkan pada situs Nikkei Asian Review. Jejak DNA babi itu ditemukan dalam pemeriksaan periode bahan-bahan yang tidak halal oleh Departemen Kesehatan. Ternyata 2 dari 3 sampel produk perusahaan yang dites mengandung jejak DNA babi. Produk coklat yang populer di Malaysia itu banyak ditemukan di sejumlah besar pertokoan. Babi dan produk sampingannya yang dianggap tak halal itu dilarang dikonsumsi umat muslim seperti alkohol dan daging hewan yang disembelih tidak sesuai dengan prosedur Islam. Cadbury Malaysia yang merupakan bagian dari perusahaan multinasional Inggris yang dimiliki Mondelez International mengatakan pihaknya memang sudah menarik dua produknya, memastikan bahwa semua produk kami yang dibuat di sini di Malaysia adalah halal, katanya dalam sebuah postingan di Facebook. Cadbury Malaysia sebenarnya sudah bersertifikat halal. Perusahaan mengatakan sudah melakukan review sepenuhnya terhadap produknya untuk memastikan standar halal. Namun, pemerintah Malaysia mengatakan akan melakukan pemeriksaan semua produk kembali untuk Cadbury di Malaysia. Dan setelah isu yang beredar tersebut, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengecekan isu adanya kandungan DNA babi pada coklat Cadbury Dairy Milk Rose Almond dan Cadbury Milk Hazelnut. Lembaga ini telah melakukan pengecekan intensif terkait isu tersebut. Dalam rilisnya yang diterima detik.com pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014, BPOM menyatakan Cadbury Dairy Milk Rose Almond terdaftar di Badan BPOM dengan nomor izin edar BPOM RI ML 8416011051136. Komposisi coklat itu terdiri dari gula, susu bubuk, lemak coklat, kacang almond, coklat masa, lemak nabati, dan perasa coklat. Produk ini tidak memiliki sertifikasi halal MUI. Kemudian, untuk Cadbury Milk Hazelnut tidak terdaftar di BPOM. Lembaga ini menegaskan sampai saat ini belum ada surat keterangan impor atau SKI yang diterbitkan Badan BPOM terkait kedua produk itu. Apabila kedua produk itu ditemukan di pasaran, maka produk tersebut adalah produk ilegal. Barang ini beredar di Malaysia dan kita belum ditemukan di pasaran di Indonesia. Saat ini masih kita terus melakukan pengawasan. Kita juga meminta bantuan masyarakat apabila menemukannya untuk melaporkan ke kita, kata Ketua Humas BPOM yang bernama Nelly. Nelly mengatakan BPOM ini juga telah melakukan pengawasan intensif untuk memastikan produk ilegal tersebut tidak masuk ke Indonesia. Pengawasan harus terus kita lakukan, katanya. Sebelumnya, dua produk Cadbury yang ditarik dari pasaran Malaysia karena positif mengandung DNA babi ternyata tidak diimpor oleh Indonesia. Cadbury Indonesia menegaskan bahwa semua produk impornya telah memperoleh sertifikat halal MUI. Lewat email yang dikirimkan ke detik.com pada tanggal 28 Mei 2014, Cadbury menanggapi pemberitaan terkait Cadbury Dairy Milk Hazelnut dan Cadbury Dairy Milk Rose Almond yang positif mengandung DNA babi, menurut Kementerian Kesehatan Malaysia. Untuk pasar Indonesia, produk-produk Cadbury memang diimpor dari Malaysia. Namun, Cadbury Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak mengimpor kedua produk tersebut ke Indonesia. Kami ingin meyakinkan konsumen di Indonesia bahwa semua produk coklat Cadbury yang diimpor oleh Cadbury Indonesia telah memperoleh sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, tulis Cadbury Indonesia. Sertifikasi halal ini, lanjut Cadbury Indonesia, mencakup lokasi pembuatan dan bahan baku yang digunakan dalam produksi produk-produk Cadbury. Cadbury Indonesia memahami betapa pentingnya halal bagi konsumen di Indonesia dan betapa berharganya kepercayaan Anda terkait produk kami, ujar perusahaan ini. Menyusul pengumuman Kementerian Kesehatan Malaysia terkait temuan DNA babi pada dua produk coklat Cadbury, Departemen Pengembangan Islam Malaysia
atau JAKIM mencabut sertifikat halal keduanya pada Minggu, tanggal 25 Mei 2014. Cadbury Confectionery Malaysia pun menarik produk tersebut dari pasaran dan menjamin bahwa kasus ini tidak melibatkan produk lain. Kemarin, tanggal 28 Mei 2014, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik atau LPPOM MUI merilis daftar produk Cadbury yang sudah mengantongi sertifikat halal MUI. Cadbury Dairy Milk Hazelnut dan Cadbury Dairy Milk Rose Almond yang dipermasalahkan tak termasuk dalam daftar. Awal mula krisis yang menimpa perusahaan coklat Cadbury di Malaysia adalah ketika beredarnya isu ditemukan kandungan DNA babi yang berada pada 2 sampel coklat Cadbury oleh Kementerian Kesehatan Malaysia yang saat itu beredar di jejaring media sosial. Isu ini ramai diperbincangkan sehingga pada akhirnya muncul pemberitaan di berbagai media di Malaysia. Dalam kasus ini, banyak pihak yang turut terlibat dan memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan ini. Pihak yang terlibat diantaranya berasal dari pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan Malaysia, Persatuan Ulama Malaysia, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Sukarelawan Pengacara, dan tentunya seluruh publik Malaysia yang menginginkan kebenaran dalam penyelesaian kasus tersebut. Tahap Pradoma. Dalam tahapan pradomal atau warning stage pada kasus Cadbury di Malaysia, hal ini bermula dari ditemukannya hasil pemeriksaan rutin kandungan non-halal yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, yang informasinya saat itu beredar hanya di jejaring media sosial. Dalam infeksi tersebut ditemukan adanya kandungan DNA babi yang berasal dari coklat Cadbury. Dalam tahapan pradomal, penemuan ini merupakan bentuk krisis yang awalnya tidak kelihatan. Wajar saja karena coklat Cadbury di Malaysia sebelumnya telah berada di negeri tersebut selama hampir 40 tahun dan menjadi coklat favorit yang dikonsumsi oleh masyarakat Malaysia. Selain itu, Cadbury memiliki sertifikasi halal sehingga dapat beredar di Malaysia. Mengingat negeri Malaysia yang memiliki persamaan dengan Indonesia, yaitu memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, merupakan hal yang sangat krusial apabila dihadapkan dengan permasalahan terkait halal dan haram. Apalagi sebagaimana diketahui, babi adalah binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Sehingga dari beredarnya isu yang bermula hanya di media sosial menjadi tahapan awal dari munculnya krisis media relation coklat Cadbury yang kemudian terjadi di Malaysia. Tahap akut. Tahap akut ditandai dengan munculnya berbagai pemberitaan tentang krisis yang mulai terjadi dari gejala awal tahap pradomal. Tidak lama setelah hasil temuan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia tersebut, beredar berbagai pemberitaan di media massa, baik cetak ataupun online, mulai ramai bermunculan. Hal ini sangat mengagetkan publik Malaysia, yang kemudian menimbulkan reaksi yang bermunculan dari berbagai kalangan dan menyudutkan pihak Cadbury. Intervensi dari pemerintah untuk melakukan penarikan terhadap coklat Cadbury yang terindikasi mengandung DNA babi, penarikan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Badan JAKIM di Malaysia, serta munculnya pemboikotan yang dipimpin oleh para ulama di Malaysia yang mengajak seluruh umat muslim di Malaysia untuk turut serta memboikot seluruh produk Cadbury, baik dinyatakan memiliki mengandung babi maupun tidak. Hal ini yang menyebabkan kerugian-kerugian seperti kerugian finansial dengan dilakukannya penarikan coklat Cadbury di pasaran, serta kerugian terhadap reputasi dan nama baik Cadbury yang menjadi positif setelah sekian lama hadir di negeri Malaysia dengan ketidakpercayaan dari publik Malaysia. Tahap kronik. Dalam tahapan ini, pihak Cadbury Malaysia mulai mengambil tindakan dalam memberikan respon secara cepat
untuk dapat secara langsung berkomunikasi dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Respon yang saat itu langsung diberikan pihak Cadbury salah satunya adalah dengan memberikan pernyataan di halaman resmi Facebook Cadbury yang menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penarikan terhadap seluruh produk coklat Cadbury, Dairy Milk Hazelnut, dan Dairy Milk Rose Almond yang disebutkan memiliki kandungan DNA babi. Kami telah mengambil tindakan segera dengan menarik produk tersebut. Kami melakukan review lengkap dari rantai suplai untuk memastikan semua standar kualitas terus dipenuhi. Kami ingin meyakinkan konsumen kami bahwa semua coklat Cadbury yang diproduksi di Malaysia telah bersertifikat halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang meliputi lokasi dan bahan baku yang digunakan dalam produksi produk tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam pernyataan yang diberikan oleh pihak Cadbury Malaysia di dalam Facebook resminya. Dari awal beredarnya pemberitaan yang menyatakan 2 sampel coklat Cadbury mengandung DNA babi, pihak Cadbury saat itu segera mengambil tindakan dengan segera merespon pemberitaan yang ada dengan menyatakan akan menarik seluruh produk coklat Cadbury, Dairy Milk Hazelnut, dan Dairy Milk Rose Almond di pasaran Malaysia. Selain itu, untuk membuktikan terkait coklat Cadbury yang selama ini diproduksi di Malaysia adalah halal, pihak Cadbury kemudian langsung mengundang Jakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap pabrik coklat Cadbury dan melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan coklat Cadbury. Selain itu, Jakim juga mengambil sampel coklat Cadbury dan melakukan tes DNA yang dilakukan oleh Lembaga Jabatan Kimia, di mana proses ini berlangsung selama 7 hari semenjak respon yang diberikan Cadbury, dan pada akhirnya 3 Juni 2014 Jakim mengkonfirmasi bahwa coklat Cadbury di Malaysia sesungguhnya terbebas dari DNA babi dan benar-benar halal. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian hasil tes Departemen Kesehatan Malaysia, untuk itulah Malaysia memerintahkan penarikan coklat buatan Cadbury karena mengandung DNA babi. 2 jenis coklat yang ditemukan mengandung DNA babi akan ditarik dari rak-rak supermarket segera, kata Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia, Direktur Dr. Nur Hisam Abdullah ke Sosiok.com pada hari Minggu tanggal 25 Mei. Sementara itu, di laman Facebook Coklat Cadbury menjelaskan bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk segera menarik produk tersebut. Mereka juga menjamin bahwa tidak akan ada lagi Cadbury yang mengandung DNA babi. Dan dari awal beredarnya pemberitaan yang menyatakan bahwasanya 2 sampel coklat Cadbury mengandung DNA babi, pihak Cadbury saat itu segera mengambil tindakan dengan segera merespon pemberitaan yang ada dengan menyatakan akan menarik seluruh produk coklat Cadbury Dairy Milk Hazelnut dan Dairy Milk Rose Almond di pasaran Malaysia. Selain itu, untuk dapat membuktikan terkait coklat Cadbury yang selama ini diproduksi di Malaysia adalah halal, pihak Cadbury kemudian mengundang Jakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap pabrik coklat Cadbury Malaysia dan melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan coklat Cadbury. Selain itu, Jakim juga mengambil sampel coklat Cadbury dan kembali melakukan tes DNA yang dilakukan oleh Lembaga Jabatan Kimia, di mana proses ini berlangsung selama 7 hari semenjak respon yang diberikan Cadbury, dan pada akhirnya pada tanggal 7 Juni 2014, Jakim mengkonfirmasi bahwasanya coklat Cadbury Malaysia sesungguhnya terbebas dari DNA babi dan benar-benar halal. Pada akhirnya, tepatnya tanggal 6 Juni 2014, coklat Cadbury resmi mendapatkan kembali sertifikasi halal dari Jakim pada bulan Mei tahun 2014. Dan setelah kasus Cadbury yang sempat menghebohkan banyak pihak tersebut, Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan BPOM dan MUI untuk menyusun regulasi yang lebih terperinci mengenai keharusan mencantumkan detail komposisi sebuah produk.
Dengan ditemukannya kasus ini, maka kita berharap pihak yang berwenang terhadap produk halal di Indonesia segera turun tangan untuk meneliti kembali produk coklat cat buatan Cadbury yang beredar di Indonesia, agar mayoritas muslim yang ada di Indonesia tidak ragu-ragu lagi terhadap produk tersebut yang beredar di Indonesia. Munculnya suatu krisis sangat sulit diprediksi. Walaupun begitu, organisasi maupun perusahaan tidak boleh lengah dalam hal ini. Pemanfaatan media sosial bagi organisasi maupun perusahaan dapat dilakukan dengan cara memonitoring perkembangan isu di masyarakat sehingga dapat dilakukan baik untuk meminimalisir maupun mendeteksi timbulnya suatu krisis. Melakukan manajemen krisis harus segera dilakukan. Apabila krisis tidak segera ditangani, kemungkinan munculnya berbagai masalah akan menyebabkan krisis berkepanjangan, merugikan organisasi dan tentunya merugikan berbagai pihak.